Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan nur wa anzala taurata ala jabali turfi kitabim mastur. Alhamdulillahilladzi bil ghina'i madhkur wa bil izzati wal jalali masyhur wa ala sarai wad darai mashkur. Walhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan ya dayan ya sultan ya dal jalali wal ikram, ilahi rabbi anta maqsudi wa ridaka madbi'atini muhabbataka wa ma'rifataka wa ridaka wal barakata ilayya wali hadihil jama'a amin ya rabbal wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi al-'azim wa jil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati, kita cintai, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mukarramun alimul ulama, para kiai, para ustadz, ustazah, para haji dan hajjah, wabil khusus sahabat-sahabat seperjuangan dakwah, senior-senior dakwah, guru-guru kita, orang tua kita. Teriring doa semoga Allah akan selalu memberikan kesehatan buat guru dan orang tua kita, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus Masjid Al-Falah yang sempat hadir pada saat ini, insyaallah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita cintai, patut kita banggakan, ibu-ibu majelis taklim, jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan takzim saya. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini Allah masih menghimpun kita. Allah masih mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Falah yang kita cintai ini, dalam rangka melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah salat kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang soleh dan soleha, dan Allah Subhanahu wa taala bahagiakan setiap rumah tangga kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan
dan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan selalu memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di yaumil qiyamah nanti satu-satunya manusia yang Allah berikan hak untuk bisa memberikan syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia dari sekian miliaran manusia, dari sekian ribu para nabi dan para rasul, satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat pertolongan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya benda yang dapat memberikan syafaat atau pertolongan nanti pada hari kiamat adalah Al-Quran. Nih Al-Quran nih satu-satunya benda nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita yang rajin membacanya. Sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al yasabi. Karena sesungguhnya nanti pada hari kiamat Al-Quran akan menjadi syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan, akan memberikan pertolongan buat orang yang rajin membacanya. Jadi Al-Quran ini akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan buat kita yang rajin membaca Al-Quran. Makanya Al-Quran ini buat dibaca, bukan disimpan, bukan dipajang, dan bukan dijadikan perhiasan. Karena masih ada saudara kita agamanya Islam, tapi Al-Quran tidak punya di rumah. Kapan ada hajatan, pinjam-pinjaman Al-Quran dengan tetangga, padahal agamanya Islam, tapi tidak punya Al-Quran. Yang punya Al-Quran juga kadangkala dijadikan pajangan, kadangkala dijadikan hiasan, kadangkala dijadikan simpanan. Pada saat pernikahan maharnya seperangkat alat sholat, satu buah kitab suci Al-Quran. Al-Quran diterima, dimasukkan ke dalam lemari. Kapan dikeluarkan? Cocong merhaba. Dari nikah menerima mahar, dimasukkan lemari. Kapan dikeluarkan? Cocong merhaba. Alang kelelamonyo lah dimakan rayap itu Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Al-Quran ini buat dibaca, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah akhlak kita, akhlak suami kita, akhlak istri kita, akhlak anak keturunan kita, akhlak tetangga kita, akhlak pemimpin kita, insya Allah akan menjadi akhlakul karimah. Kenapa? Karena baca Quran, pahami maknanya, dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada saudara kita pandai dia baca Quran, bacaannya bagus, suaranya bagus, makhrajul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, lagunya bagus, tapi akhlaknya tidak bagus. Kenapa? Karena saudara kita tersebut cuman sekedar membaca Quran saja. Dia pelajari, ya, untuk apa? Niatnya ria, supaya dipuji orang dan lain sebagainya. Tapi dia tidak memahami maknanya dan tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cuman sekedar dibaca saja. Al-Quran malam dielus-elus. Kapan besok ayam bangkok dielus-elus, ngadu ayam. Padahal pinter baca Quran. Malam-malam dielusnya Al-Quran, besok pagi ayam bangkok dielusnya. Rupanya ngadu ayam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, ada saudara kita seperti itu, baca Qurannya bagus. Kenapa? Dia cuma sekedar membaca Al-Quran saja. Ya. Kenapa? Masya Allah, aku tidak nyebutkan. Masya Allah. Ya.
Kenapa? Karena tidak dipahami dan tidak diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau membaca Al-Quran saja Ustaz, apakah sia-sia? Kalau kita tidak tahu maknanya, kalau kita tidak tahu artinya, kalau ada orang yang bilang membaca Al-Quran harus paham maknanya, harus paham artinya. Kalau kita membaca Al-Quran tidak paham makna dan artinya, makanya sia-sia. Itu kata orang. Gimana Ustaz? Membaca Al-Quran walaupun tidak paham artinya, tidak paham maknanya, tidak ada yang sia-sia. Karena membaca Al-Quran ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 huruf 10 kebaikan. Jadi Allah hitung pahala baca Quran ini bukan per kata, bukan per kalimat, tapi per huruf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu sudah 3 huruf. Makanya 1 huruf Allah lipat gandakan sampai 10 kebaikan. Jadi alif lam mim saja 3 huruf sudah 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dan lain sebagainya? Bukan main ya. Ya, pahala yang Allah berikan buat orang yang membaca Al-Quran dengan niat ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran buat dibaca, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Kata kiai sama santrinya, kamu ambil karung gendum, bekas karung gendum tuh, tahu kan? Bekas karung gendum kamu ambil, tolong ambilkan air di sana, timbah dulu di air sumur, timbah, nanti bawakan ke hadapan saya. Sama santri diambilnya karung gendum, bekas gendum, diambilnya dia timbah tuh air di sumur, dimasukkannya di karung gendum, dibawanya ke hadapan kiai, habis tuh air. Sampai ke hadapan kiai, itu air habis. Ambil lagi kata kiai, diambil lagi timbah tuh air di sumur, sudah diisikan ke karung gendum, dibawa lagi di hadapan kiai, sampai di hadapan kiai tuh karung gendum tuh airnya habis. Ambil lagi kata kiai, sampai 3 kali, dibawa ke hadapan kiai, itu air habis. Kenapa kiai? Maksudnya apa ini kiai? Saya sudah 3 kali bawa air pakai karung gendum, tapi sampai di hadapan kiai habis tuh air kiai. Coba kamu buka tuh karung gendum, buka, ada nggak airnya? Tidak ada kiai. Bersih nggak karung gendumnya? Bersih kiai. Ini makna orang yang baca Quran, walaupun dia tidak paham maknanya, tidak paham dia artinya, ya, dia tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi dia akan mendapatkan kesolehan pribadi, tapi tidak menimbulkan kesolehan sosial. Jadi orang yang baca Quran mendapat dia kesolehan pribadi saja, tapi tidak menimbulkan kesolehan sosial. Tapi kalau Al-Quran kita baca, kita pahami maknanya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mendapatkan kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Kenapa? Karena kita bukan cuma sekedar membaca Al-Quran. Jadi yang lebih baik itu Al-Quran ini rajin kita baca, kita pahami maknanya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan kesolehan pribadi dan akan mendapatkan kesolehan sosial. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang saya bacakan di muqaddimah tadi terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ikhwah itu saudara kandung.
Beda dengan ikhwan. Kalau ikhwan, saudara seagama. Nah, kita semua yang hadir pada saat ini ikhwan. Ikhwan itu saudara, tapi saudara seagama. Tapi kalau saudara sekandung, itu namanya ikhwah. Beda ya. Beda ya. Ikhwan seperti kita. Ya, seperti kita ini adalah ikhwan kita, saudara kita. Tapi saudara seagama. Ya. Tapi kalau saudara sekandung, ikhwah. Kita adik-beradik, ya. Nah, itu saudara sekandung ikhwah. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu innamal mu'minuna ikhwah, bukan ikhwan. Bukan ikhwan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ikhwah. Harusnya ikhwan. Kan kita kan saudara, tapi saudara seagama. Ya, tapi Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an bukan ikhwan. Tapi innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maksudnya apa? Maksudnya kita sesama orang-orang yang beriman bersaudara layaknya saudara kandung. Ini Allah tegaskan. Jadi orang-orang yang beriman sama orang-orang yang beriman yang lainnya itu layak saudara kandung. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka dari itu kata Allah, kalau kita berselisih, sama-sama kita orang-orang yang beriman, beda pendapat, selisih paham. Nah, maksud Allah itu ya damai. Jadi kalau kita beda pendapat, jangan marah. Kalau kita berselisih paham, ya sudah, jangan marah, jangan sampai kita putus tadi silaturahmi. Maksudnya damai, coy. Ya, damai, yo. Walaupun kita beda pendapat, ya sudah. Ya sudah, pendapat kau, pendapat aku, pendapat aku. Ya, aku melaksanakan pendapat aku yang ku yakini, ya kamu melaksanakan pendapat kamu yang kamu yakini. Yang penting kita damai, saling undang, saling tegur, jangan pindah masjid. Kita ini kadangkala selisih paham dikit, beda pendapat dikit, pindah masjid. Awak rumah dekat masjid, sampai mati pindah masjid. Maksud Allah dalam ayat Quran ini, ya, maksudnya kalau kita berselisih, damai. Damaikanlah di antara saudara-saudaramu yang beda pendapat, yang beda paham. Jangan kita ngompori. Ya, ini kadangkala saudara kita dua beda pendapat. Yang satu ini galak ngompori pihak ketiga. Akhirnya apa? Tambah permusuhan, tambah ribut besar. Ada pihak ketiga yang hobi galak ngompori. Maksud Allah dalam ayat ini, damaikanlah di antara saudara-saudaramu yang selisih paham, yang beda pendapat dan lain sebagainya. Ya, yang penting damai. Kalau kita damai, insya Allah Allah akan cucurkan rahmatullah. Rahmatullah itu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berkasih sayang. Islam itu indah. Islam itu indah. Kalau kita bisa menyikapi perbedaan di antara kita. Kalau kita bisa menyikapi perbedaan di antara kita, maka perbedaan akan menjadi indah. Rahmat, kasih sayang sesama kita. Makanya kalau kita masuk masjid, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena ada saudara kita yang tidak dapat hadir pada saat ini, sebenarnya sehat tapi tidak sempat. Barunya keluar rumah hujan,
Barunya keluar rumah, tamu datang. Sebenarnya saudara kita itu sehat, tapi tidak sempat. Kan kita ini ada nikmat sehat, ada nikmat sempat yang sering kita dapat ya. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kemauan, dan nikmat hidayah. Nah, saudara kita kadangkala tidak hadir pada saat acara majelis taklim. Sebenarnya sehat, tapi tidak sempat. Kita ini kadangkala beda ya. Kapan kita mau keluar masjid, kalau dia hujan rente, kalau tujuan kita ke masjid, tujuan kita pengajian, tangan kita yang keluar kapan hujan rente. Kapan rente? Nah, rente hujan, sebentar lagi ini pasti deras nian. Karena kita niatnya nyak ke masjid, niatnya nyak pengajian. Jadi larinya ke situ, tangan kita yang keluar. Wah, rente. Pastilah sebentar lagi hujan, deras nian. Tapi pada saat kita keluarnya nonton organ tunggal, hujan rente, tangan kita keluar. Wah, rente, sebentar lagi berhenti. Kalau niatnya organ tunggal, takut nian ketinggalan biduan. Hujan rente langsung dinoakannya, rente sebentar lagi berhenti nian. Coba kalau pengajian, rente sebentar lagi deras nian. Kenapa? Karena tergantung dengan niat tadi, ya. Masya Allah. Jadi ada saudara kita yang tidak dapat hadir pada saat ini, jangan suuzon kita. Jangan buruk sangka dulu, ya. Karena bisa jadi saudara kita itu sehat tapi tidak sempat. Ada juga saudara kita sebenarnya sempat tapi tidak sehat. Nah, ya, sebenarnya dia punya kesempatan tapi tidak sehat. Ada yang sakit kaki, ada yang sakit gigi, ada yang sakit pinggang, ada yang besolan, bahkan ada yang sakit hati. Ada. Ustaz, ngapo? Aku bukan ndak galak ke Masjid Al-Falah, ngapo? Aku sakit hati nian dengan ketuanya. Ngapo? Nyak ke masjid sakit hati dengan ketua. Kita masuk masjid itu karena Allah, bukan karena pengurus. Masya Allah. Ada saudara kita seperti itu. Ada juga saudara kita sehat, sempat, tapi tidak hadir. Kenapa? Karena nggak ada nikmat hidayah. Ya, kita rajin ke masjid walaupun jauh-jauh itu karena nikmat hidayah, Pak. Ya, karena nikmat hidayah. Ya, ada saudara kita yang berdempet dengan masjid, berat langkah kakinya melangkah ke masjid. Karena kenapa? Karena tidak dapat nikmat hidayah. Dia selalu nunggu hidayah. Hidayah tuh nyak dijemput, bukan ditunggu. Hidayah ditunggu-tunggu, tidak datang-datang. Hidayah tuh nyak dijemput. Kaget Pak Ustadz, aku nunggu hidayah. Ngapu nyak ditunggu hidayah? Hidayah tuh nyak dijemput. Alhamdulillah kita semua yang hadir pada saat ini, Allah berikan nikmat sehat, Allah berikan nikmat kesempatan, Allah berikan nikmat kemauan, dan Allah berikan nikmat hidayah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bisa menikmati, kalau bisa kita menyikapi perbedaan di antara kita, maka perbedaan akan menjadi rahmat, perbedaan akan menjadi indah. Asal perbedaan kita masalah fur'iyah, masalah cabang, masalah khilafiyah. Boleh kita menyikapi perbedaan di antara kita? Boleh. Ya, misalnya contoh, kalau saya hobinya susu, misal, sedangkan Pak Kufli ini hobinya kopi, misal saya hobinya susu, Pak Kufli ini hobinya kopi. Saya tidak bisa memaksa Pak Kufli minum susu, dan Pak Kufli tidak bisa memaksa saya untuk meminum kopi, asal dua-duanya minuman yang halal. Nah, maksudnya itu berarti kita sikapi baik perbedaan di antara kita. Pak Kufli silakan minum kopi, sedangkan aku silakan minum susu. Nah, maksudnya seperti itu. Masalah khilafiyah itu seperti itu. Masalah fur'iyah itu seperti itu. Tapi kalau aku hobinya minum susu, sedangkan Pak Kufli hobinya minum topi mereng,
Misal, ya, misal Pak Kupli hobinya topi miring, aku susu, misalnya. Nah ini tidak bisa kita menyikapi karena ada sesuatu yang salah, ya. Jadi kita tidak bisa silakan Pak Kupli minum topi miring, tidak boleh, ya. Karena ini masalah prinsip, masalah akidah. Misalnya sholat subuh, nih Pak, Ibu ya. Kalau sholat subuh ada yang pakai kunut, ada sholat subuh yang tidak pakai kunut. Nah, ini namanya masalah khilafiyah, masalah fur'iyah. Silakan Anda pakai kunut, silakan saya nggak pakai kunut, boleh. Berarti kita menyikapi perbedaan di antara kita. Tapi kalau aku sholat 2 rakaat sholat subuh, Pak Kupli sholat subuhnya 4 rakaat, tidak bisa. Tidak bisa kita menyikapi perbedaan. Pak Kupli, silakan Pak Kupli sholat subuhnya 4 rakaat, yang penting aku 2 rakaat. Tidak boleh. Harus dinasehati saudara kita. Harus diingatkan bahwasanya tidak ada contohnya dari Rasulullah Muhammad SAW sholat subuh 4 rakaat. Walaupun kita saking cintanya kepada Allah, saking cintanya kepada Rasulullah, sholat subuh 4 rakaat, jangankan dapat pahala, dosa nunggu. Ini maksudnya Pak ya, supaya kita itu Pak, Islam itu indah, ya. Islam itu indah karena kita bisa menyikapi perbedaan di antara kita. Jangan merasa paling benar dengan selalu menyalahkan orang lain, karena kita belum tentu benar. Benar bagus, merasa paling benar itu yang tidak bagus. Kaya bagus, karena banyak ibadah yang memerlukan harta. Haji, umrah, sedekah, zakat, itu kan memerlukan harta. Jadi kaya boleh, tapi merasa paling kaya, nah itu yang tidak boleh. Yang merasa paling suci, merasa paling pintar, merasa paling hebat, nah ini masalahnya ya. Itu yang tidak dibolehkan. Mengakui berarti itu sifatnya anania, sifatnya serba aku. Sifatnya serba aku. Padahal kita ni hamba. Aku itu milik Allah, kita ni hamba. Kita ni kadangkala ya mengucapkan hamba Allah, ya, tapi tidak diakui Allah sebagai hambanya. Karena sifat kita seperti Tuhan. Karena kenapa? Masih mempunyai sifat anania, sifat serba aku. Itu yang tidak boleh. Namanya sifat anania tuh Pak. Itu sifat Allah Pak. Ya, sifat serba aku. Kalau dak aku dak kesembuh kau tu, akulah bawa kau ke rumah sakit tu. Kalau dak aku dak kesukses kau berdagang, modal aku nila dengan dagang kau tu, makanya kau sukses tu. Kalau dak aku dak sekolah kau, kalau dak aku. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau dak aku, Masjid Al-Falah tu dak kemungkin makmur. Jangan. Itu namanya sifat anania, sifat serba aku, ya. Kita merasa hamba Allah, tapi kita mempunyai sifat ketuhanan. Jadi tidak boleh, ya. Jadi kita punya prinsip untuk menyikapi perbedaan di antara kita. 10 itu bukan semata-mata hasil daripada 5 ditambah 5. Itu melok bersalaman. Ini kadangkala kalau ibu-ibu majelis taklim, Masya Allah, kapan aku ceramah minta diberikan waktu 15 menit untuk tanya jawab. Aku perhatikan nian. Rupanya kamu tanya jawab ini ada kelompok-kelompok ibu-ibu ini Pak. Ibu ini bertanya nyinggung ibu situ, ibu itu bertanya nyinggung ibu tengah. Berarti ibu-ibu ini kelompok-kelompok. Kenapa? Hatinya tidak nyatu. Begitupun juga ya, kadangkala beberapa pengurus masjid juga Bapak, ya. Ya sudahlah, pokoknya kita bersama-sama niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid, ini rumah Allah. Kita datang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita fastabiqul khairat, ya. Berlomba-lomba demi kebaikan, ya. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Qur'an ini, innamal mu'minuna ikhwah. Maksudnya orang-orang yang beriman itu sama, orang-orang yang beriman itu sama seperti saudara, layaknya saudara kandung. Mak mana kita kalau saudara kandung? Kalau saudara kita kandung sakit, kita melok sakit. Saudara kita kandung senang, kita melok senang. Jangan kita ni senang melihat uang susah, susah melihat uang senang. Nah, ini penyakit hati.
Padahal sudah Allah tegaskan ya, itu di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ini pegangan Bu. Allah sudah tegaskan bahwasanya orang yang beriman itu sama dengan layaknya saudara kandung dan damai. Kalau kita beda pendapat, beda paham, beda pendapat ya, damai supaya Allah memberikan cucuran rahmatullah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Al-Qur'an. Yang kedua kata Rasulullah, wala tuqati'u wala tadabaru wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini kata Rasulullah, janganlah kamu boikot memboikot, janganlah kamu jauh menjauhi, janganlah kamu dengki mendengki, tapi jadilah kamu, kata Rasulullah, hamba Allah yang bersaudara. Ini tegas Pak hadis ya, dari Al-Quran sudah tegas supaya kita damai, supaya kita sama-sama seperti layaknya saudara kandung. Di dalam hadis Rasulullah SAW ya, janganlah kamu boikot memboikot, janganlah kamu jauh menjauhi, janganlah kamu dengki mendengki. Awas, hati-hati Bapak Ibu, penyakit iri dengki ini bukan itu lekat di preman, bukan lekat di bandit, bukan lekat di penjahat, bukan lekat di orang yang tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat. Hati-hati, kadangkala iri dengki juga lekat dengan ustadz, lekat dengan kiai. Iri dengki, awas hati-hati, lekat juga kadang-kadang di ulama. Itu penyakit hati Pak, iri dengki. Bukan lekat di penjahat baik, bukan dekat di bandit, bukan, tapi kadang-kala lekat di pengurus masjid, kadang-kadang lekat di ustadz, kadang-kadang lekat dengan kiai. Ngapola padahal janggut aku yang paling panjang, ilmu aku yang paling tinggi, umur aku yang paling tua, ngapola aku tidak dipakai-pakai, dia terus yang disuruh. Nah kan iri dengki keluar. Iri dengki yang keluar ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Iri dengki itu penyakit hati ya, nginggap kepada siapapun saja. Maka dari itu kembali kepada hati, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, al muslim lil muslim kal jasadil wahid, ijashtaka ba'duhu ishtaka jami'ah. Ini hadis yang kedua. Orang Islam itu sesama Islam, kata Rasulullah, sama dengan laksana satu tubuh. Laksana satu tubuh, kalau ada bagian daripada tubuh kita yang sakit, maka seluruhnya akan merasakan sakit. Orang Islam dengan orang Islam, orang Muslim dengan orang Muslim, itu laksana satu tubuh, kata Rasulullah. Kalau ada bagian dari tubuh kita yang sakit, maka semuanya akan mengikut merasakan sakitnya pula. Itu Pak Ibu Islam. Kalau kita misalnya berjalan kesandung batu, jempol kita kelupas, berdarah kuku kita, pening kepala kita, mata neteskan air mata, mulut kita mengucapkan adu, tangan kita mengelus-ngelus, badan meriang. Padahal yang tersantuk jempol. Betul lah? Yang tersantuk jempol. Mana kepala, mulut, telinga, tangan. Ini kata nyukur berejo lah kau. Kau yang sakit berejo kau. Mana pula mata kau pacak tersandung batu. Ida. Ya. Tapi yang tersandung ini jempol, kaki, tersandung, berdarah, ngelupas, pening kepala kita. Betul? Netes air mata kita merah. Mulut kita mengucapkan aduh, tangan kita mengelus-ngelus, badan meriang. Inilah maksud Rasulullah tuh, orang Islam dengan orang Islam, orang Muslim dengan orang Muslim, laksana satu tubuh, kal jasadil wahid, ijashtaka ba'duhu ishtaka jami'ah. Jadi kalau ada bagian dari tubuh kita yang sakit, maka kita ikut merasakan sakit pula. Jadi kalau ada saudara kita, tetangga kita, agamanya Islam, kalau dia kelaparan, kalau kita tidur di dalam kekenyangan, kecul, iman kita diragukan. Ada saudara kita, ya, tetangga kita kelaparan, dia makan, anak yatim kelaparan, kita cicak dah tahu. Tak usah jauh-jauh gong ngupas Quran, Al-Ma'un baik selesai, tamat kelas sampai seumur hidup. Tidak usah jauh-jauh sampai 30 juz. Kalau tetangga kita kelaparan, kita dalam keadaan tahu, kita tidur dalam keadaan kekenyangan, tidak usahlah kupas sampai 30 juz, tidak usah. Al-Ma'un baik selesai dia. Dia termasuk pembohong dalam agama. Asal dia tahu.
Asal dia tahu. Nah, ini sudah tegas, Bu, ya. Orang beriman itu uji Allah dalam Al-Qur'an tadi bersaudara sama layaknya saudara kandung. Kata Rasulullah, jadilah kamu bersaudara, jangan boikot memboikot, jangan dengki mendengki. Orang Islam dengan orang Islam itu, muslim dengan muslim sama laksana satu tubuh. Kalau ada bagian dari tubuh sakit, kita merasakan sakit. Jadi kalau ada saudara kita sakit, kita melok sakit. Kalau ada saudara kita senang, kita melok senang. Dimanapun saja saudara kita berada, mau itu saudara kita di Ronghia, ya, dan lain sebagainya, di negara-negara yang lain, kalau dia sakit, kita melok sakit. Minimal kita bantu doa. Minimal kita bantu doa. Ini yang ketiga hadisnya. Al-mu'min lil mu'min yashuddu ba'duhu ba'du. Ini kata Rasulullah, orang yang beriman dengan orang yang beriman lainnya itu laksana satu bangunan. Nah, ini kata Rasulullah, orang Islam dengan orang Islam laksana satu tubuh. Orang yang beriman dengan orang yang beriman, kata Rasulullah, laksana satu bangunan, saling menguatkan satu sama lainnya. Bangunan masjid ini kokoh, kenapa? Karena saling menguatkan satu sama lainnya. Ada pasir, ada koral, ada semen, ada behel, ada air, betul lah. Nah, itu dicampur aduk, makanya masjid ini berdiri kokoh. Masya Allah, tabarakallah, ya. Maka dari itu kata Rasulullah, orang yang beriman dengan orang yang beriman yang lainnya itu laksana satu bangunan, saling menguatkan satu sama lainnya. Tegas. Di dalam Al-Quran Allah sudah tegaskan, di dalam hadis Allah sudah tegaskan. Kenapa? Nah, ini pertanyaannya. Di Quran sudah tegas, dalam hadis sudah tegas. Kenapa masih ada saudara kita yang menghidup suburkan permusuhan? Kenapa masih ada saudara kita yang menghidup suburkan pertengkaran umat, memecah belah umat? Masih ada saudara-saudara kita yang menghidup suburkan permusuhan. Yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah. Jangan dulu kita katakan salah, ya. Karena hadis itu Pak ratusan ribu. Kalau belum terbaca, Al-Quran ini 30 juz. Kalau belum terbaca, lah mudah nyalakan wong. Semakin kita banyak belajar, maka semakin kita banyak menyalahkan diri sendiri. Kalau kita masih banyak menyalahkan orang lain, banyak-banyak belajar dulu. Tapi kalau kita semakin banyak belajar dan belajar, tidak cuma satu guru, insya Allah kita akan selalu menyalahkan diri kita sendiri. Kita introspeksi diri sendiri, masih banyak kesalahan kita. Jangan sampai kita ngoreksi kesalahan dan kelemahan saudara-saudara kita, sedangkan kita masih banyak kesalahan dan kelemahan. Masya Allah, tabarakallah. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum masuk Isya, sebentar lagi. Ini terakhir saya sampaikan Al-Quran terdapat di Quran surah Al-Fat ayat 29, karena jumlahnya cuma 29 ayat, jadi di ujung ayat. Saya sampaikan buat ilmu sama-sama kita, jangan sampai nanti kita keliru dan gagal paham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah. Al-Fat ayat 29. Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi tidak bisa kita menuhankan manusia, tidak bisa kita menuhankan Nabi, karena sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Walladzi ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad itu Rasulullah, orang-orang yang bersamanya berarti para sahabat. Para sahabat ini contoh Nabi. Yang dicontohnya adalah Nabi. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Tegas kepada orang-orang kafir, berkasih sayang kepada sesama muslim. Berarti Nabi dan para sahabat yang patut kita contoh, dia tegas kepada orang-orang kafir, tapi dia berkasih sayang kepada sesama muslim. Awas jangan terbalik, Pak. Karena ada sekarang saudara kita terbalik, berkasih sayang kepada wong kafir, tegas kepada orang muslim. Terbalik.
Ini Nabi dan para sahabat yang patut kita contoh. Tegas kepada orang kafir, maksudnya tegas itu bukan kita musuhi, bukan kita perangi, bukan. Maksudnya tegas di dalam agama. Tegas di dalam beragama. Lakum dinukum wal yadin. Nah, itu tegas di dalam agama. Maksudnya seperti itu Nabi dan para sahabat. Dan berkasih sayang sesama muslim. Ini masih ada saudara kita ini, ya. Dia berkasih sayang sesama wong kafir, makan siang, makan pagi, makan malam. Oh, bukan main bercanda, bersenda gurau, ya. Tapi pada saat ketemu dengan kiai, ketemu dengan ustaz, pecahnya musuhi, pecahnya melotot. Genyek dia jenguk kita. Tapi pada saat dia berkawan, ada nih di Prabu Muli, berkasih sayang dia, makan siang, makan malam. Kenapa? Karena diikat organisasi. Kudak nyebutkan organisasinya. Ada di Prabu Muli, berkasih sayang dia. Tapi pada saat dia keluar bertemu sesama ustaz, pecah genyek dia dengan kita. Ini kecul, nyak nurut Nabi, nyak nurut sahabat. Padahal ini Nabi dan para sahabat tegas kepada orang-orang kafir, berkasih sayang kepada sesama muslim. Tarahum ruka'an sujadan yabtaghu fadlan minallah wa ridwana. Ini mereka para sahabat dan para nabi rukuk, sujud untuk mencari karunia Allah dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini intisarinya adalah amal ibadah salat, Pak. Jadi amal ibadah salat kita niat mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baru dapat ujung. Ini syarat. Bu, syarat. Kita amal ibadah solat, rajin kita ruku, ruka'an sujadan. Kita rajin kita ruku, rajin kita sujud. Niat kita mengharap karunia Allah dan mengharap ridha Allah. Ini tolong dipegang Pak niat. Ya, niat kita tolong dipegang. Berarti niat kita hanya mencari karunia Allah dan mencari ridha Allah. Baru dapat fadilahnya. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Nah, ini dapatnya. Rajin solat, rajin rukuk, rajin sujud, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda terdapat pada wajah mereka. Nah, ini tolong Bapak Ibu ya. Simahum fi wujuhihim. Tanda-tanda terdapat pada wajah mereka bekas dari sujud. Berarti kalau kita rajin sujud, terdapat tanda pada wajah kita, bukan kening kita. Nah, ini aku sampaikan. Jadi orang yang rajin sujud, rajin dia rukuk, niatnya karena Allah, terdapat tanda-tanda pada wajah mereka, kesolehan mereka terdapat di wajah mereka bekas dari sujud, bukan di kening. Mohon maaf. Jadi kalau di kening itu bukan bekas dari sujud, tapi bekas karpet. Kenapa? Karena mungkin sujudnya salah. Karena kenapa? Karena kita sujud itu bertumpu di dua tangan, bukan bertumpu di kening. Kadang-kala ada yang digosok-gosok kenyanian. Ini jelas Bu dalam Al-Quran Bapak. Aku tidak nyampaikan yang menurut pendapat saya, tapi menurut pendapat Al-Quran. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Terdapat tanda-tanda pada wajah mereka. Wajah mereka dari bekas sujud. Makanya kalau kita rajin sujud, rajin kita ruku, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, terdapat tanda-tanda di wajah mereka. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang soleh, melihat kiai, melihat ulama, wajah kesolehannya kelihatan. Kapan kita melihat dia rasanya adem, rasanya tenang, rasanya kita kepengen bertobat, rasanya kita kepengen berbuat kebaikan. Nah itu yang patut kita panuti, ya. Ada ulama, ada kiai, ada ustadz. Kapan kita mandang wajahnya, kita rasanya kepengen bertaubat, rasanya kita kepengen berbuat baik, rasanya adem nian kita melihat dia. Nah itulah berarti ada tanda-tanda dari bekas sujud yang tampak pada wajah mereka, bukan kening mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena masuk waktu Isya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat buat kita sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.